Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri dan beberapa saham poultry. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh Cepin, kedelapan WM Japa, kesembilan Main, kesepuluh WMU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup terkoreksi 1,43% ke harga 137. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semuanya Bumi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Bumi kondisi seperti ini di area support kelihatannya volume mulai membesar. Ada peluang teknikal rebound 130 itu atau 132 itu harusnya dijaga. Kemungkinan ya coba rebound lah. Ada peluang mantul dia. Kalau harga call bagus ya. Cuman semalam harga call hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi lagi ke harga 218 kalau nggak salah. Terkoreksinya tuh sekitar 3,3%. Tuh hati-hati di area ini nih. Kita lihat aja di mana dia nanti membentuk rejection, ada candle hijau ya. Ya ada peluang lah mencoba kembali teknikal rebound. PR rebound-nya menurut saya terbatas, mentok ya 147 itu mungkin 149 ya sekitar 150 itu ya semoga aja bisa ya. Kalau dilihat tadi belum ada inflow juga ya. Kalau dilihat broker summary-nya juga masih distribusi. Kalau dilihat tarik selama seminggu distribusi juga. Jadi masih belum, tapi ya distribusi seperti ini kan minggu depan bisa jadi langsung akumulasi lagi ya. Tinggal lihat hari Senin Selasa tapi sudah ada candle hammer nih, semoga aja ada pembalikan arah ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi 3 black crow, peluang menurut saya sih bisa hijau. Cuman untuk naik bisa ke 180 itu belum maksimal loh ya. Dia akan menguji resisten tengah-tengahnya ini 147 sampai 150-an itu dulu ya kalau teknikal reboundnya. Kelihatannya koreksi volumenya kering juga ya mingguan. Ya menurut saya sih bisa, harusnya peluang besar bisa mantul. Jadi seperti itu. Bumi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 169 terkoreksi 4,51%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya BRMS masih ada distribusi ini, nilainya besar ya. 3 ke atas nih 460, 427, 200 yang beli tipis-tipis saja nih. Ya seimbang aja lah. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRMS masih sama gambaran saya ya. Ini area swing low-nya di 160-an. Kalau dia membentuk swing low-nya maksimalnya di sini. Kalau enggak ya gawat, swing low ya harus retest ini. Jadi 1-2 candle lagi koreksi itu peluang besar mantul. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya 1 candle lagi lah koreksinya itu maksimal menurut saya. Kalau lebih turun dari 160 ya kalau mau bagus mau cepet naiknya 160 aja koreksinya. Kelihatannya loh ya seperti ini. Cuman kan sudah terlihat ini jebol 180. Ini juga dia sudah membentuk lower high dan lower low minggu ini. Jadi menurut saya tetap arahnya bisa turun dulu 160. Coba lihat di situ ada buying power nggak, ada kekuatan nggak untuk menahan harga untuk BRMS. Jadi kalaupun 1-2 candle lagi koreksi itu nggak masalah ya. Pokoknya dia akan menguji trend line support trennya ini ya di sekitaran 160 ini. Ini kan sudah ada saya gambar. Kalau gagal atas dia membentuk swing low-nya di sini maksimal dan baru mantul lagi. Bisa seperti itu gambarannya untuk BRMS. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup menguat 6,29% ke harga 270. NRG masuk small cap-nya indeks MSCI. Itu yang menjadi sentimen positif juga oleh NRG. Beberapa hari ditarik naik ya. Lumayan nih ditarik naiknya 6%. Kalau dia transaksi asing net buy. Asing mulai masuk karena masuk di MSCI. Kalau dia buka sebenarnya NRG juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal NRG naik dengan volume besar dan ya dia berhasil break resistennya 260, resisten minor tapi resisten kuatnya ada di 280 atau dia ada di 300 lah. Pakai 300 saja ya. Resisten kuatnya itu 290, 300 ini. Jadi ada peluang ke situ dan bisa sampai 294 sampai 300 itu ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volume juga membesar. Peluang besar tetap ada lanjutan candle hijau lagi. Targetnya 290 sampai 300. Dia akan mematahkan trend down trendnya ini bisa nanti. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Dewa yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, Dewa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Dewa lagi di support, kelihatan ya. Seperti rules saya biasanya 60 itu titik amannya. Kalau dia bertahan di atas 60 itu bagus. Ternyata dia gagal, tapi ya toleransinya itu 5453. Gagal bertahan itu saya biasanya cut ya. Kalau beli nekat karena kelihatannya ini mulai mempertahankan support. Kalau dia sampai tutup di bawah itu ya tinggalin aja daripada 50 ya. Jadi saya cut loss 7% pun saya rela cut loss. 10% pun daripada belum pasti naik tiba-tiba dikunci di ARB. Uang nggak gerak 7% itu peluang besar bisa lah nutup rugi-ruginya itu ya, untuk dicari di saham lain. Tapi kalau nggak gerak bertahun-tahun, wah itu kan sayang. Kalau dilihat dari candle weekly-nya setelah hammer terbalik dia melanjutkan penurunan, ya mestinya ini swing low-nya dan mencoba naik lagi ya. Kalau mau bagus ya harus rebound Senin Selasa lah ya. Itu aja untuk Dewa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang cukup signifikan juga naiknya 11,94% ke harga 75. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya BNBR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNBR cukup besar nih. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNBR dia mantul dari 68 dan lumayan juga ya. 75 break juga dari 70-nya. Itu ada indikasi double bottom atau level resisten konsolidasinya udah ditembus dengan volume besar. Apakah ini valid? Kelihatannya iya ya, peluang besar lah ya. Trend downtrend juga dipatahkan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagaimana kondisinya, lumayan volumenya dan tutupannya juga bagus. Semoga aja ya. Kalau dilihat kalau false break ya dia masih konsolidasi. Kalau dilihat support kuatnya 68 itu yang dipakai. Jebol itu ya tinggalin karena udah 3 kali dicoba dan mantul. Seharusnya kondisi seperti ini apalagi dia mematahkan trend downtrendnya lanjut jalan. Mestinya loh ya. Untuk BNBR ya ke atas targetnya 85 itulah 45 nih arah ini dulu diujinya yang gagal ditembus dari Desember. Itu arah untuk BNBR. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup menguat 1,77% ke harga 172. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya BP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BP juga sudah di atas, mulai konsolidasi di atas 170 ya. Oke nih kalau bertahan ya, risknya juga kecil. Kalau Bapak Ibu berminat nggak perlu pakai EMA 20-nya ini, tutup aja pakai EMA terdekat, apalagi EMA konfirmasi 60 hari. Ya EMA 60 jebol itu jual aja. Tapi ini kan saham repo. Tapi kelihatannya ini continuous pattern konsolidasi sebelum naik lebih tinggi. Indikasinya juga ada pola imported and solder. Nih neckline-nya 189, 190 itu tembus, siap-siap uptrend. Trend downtrend sudah dipatahkan. Oke nih BP ya. Cuman saham repo. Kalau berminat ya bisa-bisa aja untuk BP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang masih berkutat di 5.850 menguat 0,86%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya Cepin biasa aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin masih berjuang untuk mempertahankan neckline atau support pertemuan antara trend downtrend dan trend uptrendnya di 5.800. Dia mencoba berjuang. Kalau dilihat volume mulai meningkat ya, semoga aja minggu depan rebound. Targetnya 6.000 tembus, siap-siap mencoba kembali uptrend. Trend downtrendnya mulai dipatahkan, mulai ada perlawanan, mulai konsolidasi di bawah ya, berarti dijaga. Supportnya itu berapa kali dijebol? 5.800, 5.750 itu turun, dia sampai 5.725 naik lagi, turun naik lagi. Ini dijaga, tunggu aja momentum dia naik ya bagus. Risknya kecil kalau berminat seperti ini. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 5.750 atau 5.700 tuh tinggalin aja. Paling stop lossnya 3% setengah lah ya dari harga sekarang, dengan target profit. Tapi ini disclaimer on ya, kalau mau cut loss di bawah 5.500 terlalu dalam 6%. Menurut saya 3% udah cut aja dari harga sekarang. Targetnya minimal sama ke 6.000 tuh sama, risk rewardnya seimbang 2,5% itu lumayan ya. Jangan mikirin profit seperti halnya saham-saham gorengan bisa 7%, 20% sehari atau seminggu atau bahkan beggar ya.
Itu kalau Bapak Ibu dapat yang saham seperti itu tuh hoki. Tapi ya tergantung masing-masing, kan banyak juga yang suka profitnya di atas 20%, 50%, beggar untuk dilihat kan. Cuman ya itu, kalau Bapak Ibu punya saham yang profitnya besar, lihat juga yang merahnya ada nggak. Kalau nggak ada sih bagus. Tapi kalau sama aja ngumpulin merah ya percuma kan kalau portofolionya nggak bertumbuh. Cuman kelihatan floating profitnya tapi ya uangnya nggak bertumbuh. Di situs-situs stuck aja kan percuma. Biarpun kecil-kecil tapi setiap bulan uangnya bisa bertumbuh ataupun yang masih belajar ya minimalisir resiko dulu. Kalau yang masih cut loss-nya sering, setiap bulan belajar dulu sampai cut loss-nya mulai sedikit. Nanti setelah cut loss-nya mulai sedikit, nanti itu muncul aja tuh profitnya. Jadi nanti itu berbalik arah, profitnya lebih banyak, loss-nya lebih kecil. Jadi itu uang juga menggulung. Tapi ya namanya trading harian ataupun mingguan itu ya harus punya plan. Jadi seperti itu untuk Cepin. Menarik nih kalau dia kembali ke 6.000 ya. Saya juga masih lama nunggunya nih. Saya punya di 5.900 sampai 5.950 area ini. Biarin aja dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.360 menguat 1,16%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Japa lagi berjuang mencoba menembus 1400-nya. Ini berapa kali gagal ya, dan dia kepentok di kalau ke 1300 juga masih nggak masalah menurut saya, tapi ini dia mantul dari EMA 20-nya. Cuman volumenya kecil. Kalau dilihat dari candle weekly biar seperti apa sih? Kalau dilihat dari candle weekly-nya dia mau bentuk higher low walaupun nggak mau bentuk higher high. Sama. Coba tetap hijau menurut saya. Rebound minggu depan ya. Apalagi SG sepertinya mantul dari bottom 6.800 akan menguji 6.950-nya ya. Japa kalau ISG naik nantinya di atas 6.900 lagi, Japa rebound tembus 1.400-nya ya. Polanya juga bagus, terus membentuk higher low. Kalau dilihat dari beberapa minggu, ada pola cup and handle juga, itu kelihatan ya neckline-nya 1.400 tembus, siap digas tuh untuk Japa. Ya ada peluang lah hijau di Februari. Coba kalau dilihat dari candle monthly-nya baru naik 0,34%. Ada peluang naik lebih tinggi ya. Ya, target saya masih sama. Kalau kondisi seperti ini ya semoga sampai 1.480 untuk Japa di bulan Februari. Ya, coba ditarik tren dari atas. Ya 1470 itulah coba diujinya, atau sekitaran 1450 1480 itu. Semoga sampai situ untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 486 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal main ini lagi konsol, cuman lumayan volume mulai meningkat. Ada peluang ditarik lah. Biasanya nanti kalau grupnya poultry ditarik, Cepin Japa ditarik, main ngekor, main lebih volatil. Biasanya dia bisa yang lebih cepet naiknya. Cuman likuiditas kecil ya. Sudah oke nih, main di atas 480, yang penting sabar aja. Kelihatan juga volume mulai meningkat. Target main tuh 500 sampai 510 itu dulu akan diuji. Dia akan menguji trendline downtrendnya. Ada peluang main ke atas. Ini bisa jadi pola cup and handle nanti. Ya, neckline-nya 490 itu. Kalau berminat ya. Supportnya pakai aja 474 nih, gagal bertahan di atas EMA 20-nya, neckline support resisten klasiknya ini tinggalin aja. Seperti itu ya untuk main. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMUU yang ditutup di harga 61 terkoreksi 1,61%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya WMUU ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU dia bergerak di range pendek ya, tapi terus membentuk lower high, lower low. Ya perkiraan saya di 65 dah mantul, ternyata nggak kuat. Dia terus turun ke 60. Ya ini di level psikologisnya antara benar nggak dia ini mau naik atau malah turun. Tapi kalau sampel ditarik naik, jalan nih WMUU juga. Risknya kecil kalau berminat ya. 5756 out aja. Sekitar ya 6%, 7% itu jual aja. Targetnya kemana? 70-80 itu. WMUU. Seperti itu tuh WMUU. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WMPP yang ditutup di harga 96 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau di bekas semuanya WMPP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP ada akumulasi. Oh, ini bagus nih ya. Dia membentuk pola pattern flag. Ada rejection di 96. Kalau tembus lagi area mana nih? 100 102 itu siap-siap uptrend dan tiangnya ini target kenaikan. Ini kayaknya dia lagi pembentukan continuous pattern flag dan targetnya 160. Wah, tinggi ya. Cuman itu waktunya juga kita nggak tahu berapa waktu dan apakah sampai enggaknya ya. Yang itu gunanya trading plan untuk menjaga profit yang sudah didapat misalnya dia jalan. Bagus nih WMPP. Doji koreksinya juga bagus. Kondisi seperti ini kalau dilihat dari candle weekly-nya ya seperti tree break row. Koreksinya terus belum kecil. Oke ya, siap, bagus nih untuk WMPP. Seperti itu untuk WMPP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.